Om Swastiastu, pemirsa yang saya kasihi, di pagi hari ini saya ingin berbagi cerita. Dalam hal ini saya ingin memaknai dari kegiatan upacara mecaru yang diadakan di perempatan jalan di kala Sasih Sango, ya, maksudnya di Tilam Kesango, dan kegiatan mecaru ini sering disebut dengan Tawur Agung. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, makna dari kegiatan upacara mecaru yang muncul di pemikiran saya, di mana kata mecaru itu merupakan sebuah pesan singkat dari ajaran agama yang tentunya dalam hal ini dalam bahasa Bali. Nah, mengenai ajaran agama secara keseluruhan atau pesan agama secara keseluruhan bisa diketahui setelah kata mecaru dipanjangkan. Dalam hal ini kata mecaru saya panjangkan menjadi memantra carane apang ada perubahan. Jadi dalam hal ini mecaru itu sebuah pesan agama di mana kita dianjurkan melakukan kegiatan mengucapkan mantra sebagai cara supaya ada perubahan di dalam kehidupan ini. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, setiap kita sebagai masyarakat Bali melakukan kegiatan upacara mecaru secara simbolis atau secara upakara itu tentu punya harapan agar adanya suatu perubahan di tempat kita melakukan kegiatan mecaru tersebut. Dan perubahan yang diharapkan tentu adalah tempat yang kita huni misalnya memberikan kenyamanan, memberikan keharmonisan di rumah tangga, jadi harmonis lah kayak begitu. Dan juga mungkin kalau di sawah, umat sedharma sekalian melakukan kegiatan upacara mecaru tentu tujuannya untuk pembersihan sawah supaya nanti hasilnya kelak kita sebagai wong tani bercocok tanam hasilnya lebih sesuai dengan harapan kita. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kemudian tentang perempatan jalan itu ya, kenapa harus di perempatan jalan? Nah, kalau saya amati atau kalau saya perhatikan, perempatan jalan itu kan berbentuk tanda tambah dia. Nah, tanda tambah itu kalau dunia pendidikan secara modern itu tanda tambah dijadikan sebagai lambang dari hal-hal yang positif. Contohnya kalau di dunia kelistrikan itu tanda tambah dipakai lambang dari arus yang bermuatan positif. Dan juga kalau dalam dunia pendidikan di bidang ilmu kimia, di mana tanda tambah itu dilambangkan atau dijadikan lambang sebagai atom yang bermuatan positif. Nah, itu. Nah, dalam hal ini kalau dihubungkan dengan ajaran agama, mengucapkan mantra itu sebagai sebuah cara biar ada perubahan dalam hal ini supaya alam yang kita huni itu bermuatan positif, ya, ada energi positifnya. Nah, ini bukan alam saja yang ada hal-hal positifnya. Kalau kita mengucapkan mantra, terutama di buah alit, yaitu dalam diri kita, di pikiran kita akan dipenuhi atau akan bertambah. Tanda tambah itu menunjukkan tanda tambah muatan positif dalam pikiran itu akan bertambah. Jadi hal-hal negatif dalam pikiran akan dikurangi, tanda tambah lawannya tanda kurang. Nah, kalau kita mengucapkan mantra itu muatan positif bertambah, secara otomatis juga hal-hal negatif di dalam diri kita akan berkurang. Nah, itu. Nah, adanya muatan positif di pikiran akan memungkinkan kita berubah jadi orang yang bisa berpikir positif atau positive thinking. Sebaliknya, kalau tidak kita mengucapkan mantra, maka alam yang kita huni, pikiran kita akan dipenuhi dengan muatan negatif. Maka akan memungkinkan energi negatif seperti energi para buta kala, setan, jin, dan lain sebagainya akan memenuhi memenuhi lingkungan kita, yang buat kita kalau tinggal di tempat atau di rumah atau lingkungan yang negatif, penuh dengan energi negatif, tentu kita tidak akan menjadi nyaman, tidak akan kita merasakan kondisi yang tentram. Di rumah mungkin sering ada perkelahian, cepat tersinggung, cepat marah-marah. Itu pertanda pikiran dulu diawali dari pikiran kita dipenuhi dengan muatan negatif, muatan duniawi, ya. Muatan duniawi itu negatif. Nah, dari pikiran kita yang dipenuhi muatan negatif juga memancarkan vibrasi ke alam sekitar kita
menjadi negatif juga ya. Nah, termasuk kalau adanya hama membludak di lahan pertanian itu bagian dari alam dipenuhi dengan muatan negatif. Karena itu kalau kepingin ada perubahan, seseorang harus mengucapkan mantra berulang-ulang. Seperti kita ketahui ya, yang disebut dengan mantra suci. Mantra itu berguna untuk menyucikan pikiran dan menyucikan alam. Nah, mantra berguna untuk menyucikan pikiran dan alam sekitar kita itu bagaikan sikat gigi. Nah, kalau sikat gigi, yang namanya sikat kalau digosokkan satu kali pada gigi kita, tentu gigi kita tidak mungkin akan menjadi bersih. Tapi kalau digosokkan berkali-kali, maka gigi kita akan menjadi bersih. Nah, sekiranya demikian juga mantra. Dia harus diucapkan berulang-ulang, berkali-kali, banyak kali akan memungkinkan pikiran jadi suci, dipenuhi muatan positif, energi positif. Niscaya alam juga akan ikut kebagian mendapat vibrasi atau pancaran dari energi positif dari hasil kita mengucapkan mantra berulang-ulang. Para pemirsa sekalian, seperti kita ketahui, kalau kita bergotong royong di masyarakat, terutama kalau membersihkan sebuah balai desa, bukan balai desa, lapangan gitu maksud saya. Nah, lapangan itu kan luas, kalau dibersihkan sendiri kan lama sekali. Tapi kalau kita bergotong royong beramai-ramai, niscaya lapangan itu akan cepat bersih. Sekiranya demikian pula kalau kita beramai-ramai di sebuah tempat, di sebuah rumah, mengajak teman, mengundang teman, mengucapkan mantra berulang-ulang, niscaya tempat kita itu akan cepat dipenuhi banyak energi positif, muatan positif. Dengan cara seperti itu, kekuatan buta, kekuatan setan akan dengan segera menjauh. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, ketika kita melakukan kegiatan upacara secara upacara, di Bali tentu memakai sarana ayam ya. Ayamnya itu dipotong, disembelih, dikorbankan. Nah, ayam ini sebuah simbol ya. Nah, kalau kata ayam saya balik menjadi maya. Dalam hal ini ayam itu melambangkan kehidupan kita sebagai manusia hanya memikirkan atau mengejar duniawi yang bersifat maya, yang tidak kekal. Nah, itu akan mengakibatkan pikiran ini dipenuhi dengan muatan-muatan negatif. Nah, itu alam juga menjadi negatif. Nah, di alam ini ada 3 kekuatan maya Tuhan, kekuatan ilusi ya, yang menutupi keberadaan Tuhan yang dikenal dengan Triguna Sattvam Rajas Tamas, itu bagiannya. Nah, ayam sendiri melambangkan sifat rajas. Nah, rajas ini berwujud kama atau keinginan. Nah, ini kama atau keinginan itu yang mendorong kita melakukan aktivitas duniawi. Nah, kama atau keinginan itu bagikan api dia. Semakin kita menuruti keinginan, semakin berkobar, karena api tentu akan menyisakan noda hitam, noda gelap. Seperti kita masak di dapur, di bawah periuk kan ada hitam-hitamnya, kan demikian ya. Nah, itu juga gambarannya kalau kita hanya nuruti kama, tidak pernah kita berusaha mengucapkan mantra, maka hasil dari pembakaran kama ya dalam bentuk ambisi kita itu akan menyisakan noda hitam. Nah, itu noda hitamnya itu tamasika. Nah, ini yang menggelapkan, membuat pikiran kita gelap dan memancarkan vibrasi yang gelap ke alam semesta, yang membuat alam ini menjadi gelap, hitam. Dah gitu, karena alam hitam, panas matahari yang masuk ke bumi itu tidak dipantulkan, diserap. Nah, ini kekuatan guna tamas yang begitu tebal di alam semesta akan mengakibatkan adanya pemanasan global ya. Jadi efek rumah kaca itu sifat-sifat dari sifat tamas sama dengan warna hitam, dia menyerap, tidak dipantulkan. Kalau kita mengucapkan mantra berulang-ulang, maka itu berguna untuk membersihkan sifat tamas, sifat gelap, dan sekaligus memotong sifat rajas ya. Jadi kalau sifat rajas dipotong kan menghasilkan kebaikan, seperti kita motong ayam. Nah, ikan ayam atau daging ayamnya kita dapat nikmati. Ikan itu menunjukkan kebaikan, kebaikan itu satwa guna. Jadi dalam hal ini kita mengucapkan mantra berulang-ulang berguna untuk memotong sebagian dari kita punya kama, sifat rajas di dalam diri, supaya dihasilkan pahala kebajikan, pahala guna sattvam yang memberikan suasana alam ini menjadi baik di dalam diri kita. Alam secara buana alit dan buana agung menjadi baik, menjadi harmonis, cuaca
teratur, angin berhembus memberikan kesegaran. Tapi sekarang karena kebanyakan manusia seperti ayam ya, kalau dikasih tahu itu seperti ayam kan punya telinga, tidak punya daun telinga, melainkan sudah tidak punya daun telinga, ditambah lagi tutup bulu. Nah, kebanyakan manusia seperti itu, hanya menuruti kama, tidak mau memotong atau mengorbankan sifat rajas atau sang yang kamu di dalam dirinya dengan melakukan japa mantra. Akhirnya dunia ini itulah jadi panas, cuaca tidak menentu. Kalau ini cuma dibersihkan dengan simbol ya lambat. Nah, supaya ada suatu perubahan, sekiranya kita harus menerapkan maknanya. Ini pemahaman saya tentang caru ya, mecaru. Tapi kalau dari segi kata caru, kalau dihubungkan dengan bahasa India, mungkin bahasa Sanskerta ya caru diartikan indah. Ini penerjemahan kayak begini para sarjana yang punya kerjaan. Kalau saya sebagai wong tani lain pemahaman saya. Jadi mecaru itu memantra caranya apa ada perubahan. Dan benar juga saya berbicara bukan sekedar baca kitab, tapi saya juga sudah mempraktekkan. Saya melakukan japa mantra sehingga pikiran saya mampulah berpikir yang positif, tidak terlalu negatif-negatif amat. Dulu saya sering berpikir negatif, bedek gedeg basang luar biasa gedegnya. Nah, setelah saya mengucapkan mantra berulang-ulang yang dikenal dengan japa mantra, yang merupakan yatnya yang paling utama menurut kitab Semerti. Nah, ini memungkinkan saya mampu berpikir positif. Nah, atau muatan positif dalam pikiran bertambah gitu, karena kita menghubungkan pikiran secara vertikal. Ya, vertikal ingat Tuhan. Sementara kalau tidak pernah vertikal, makanya kita tanda kurang ingat Tuhan kan jadinya negatif. Nah, itu. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, tanda tambah itu kan biasa dibaca plus minus plus ya. Nah, ini akan memungkinkan kalau kita rajin mengucapkan mantra untuk pribadi, untuk Buanu Alit, akan memungkinkan seseorang memiliki nilai tambah, nilai plus. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan mantra Gayatri berulang-ulang itu memungkinkan inilah saya memiliki nilai tambah. Sambil bekerja saya bisa berbagi cerita atau berbagi wawasan seperti ini kepada umat sedharma. Jadi para pemirsa sekalian yang saya kasihi, demikianlah cerita saya tentang makna dari sebuah mecaru ya, di perempatan jalan, di perempatan agung. Nah, nanti mengenai Tawur Agung sendiri yang masih ada hubungannya dengan perayaan Hari Nyepi, saya akan unggah dalam video berikutnya. Saya tutup dulu cerita ini, saya mau sarapan pagi, sebentar lagi saya mau sulam-sulam dulu. Oke, dan saya akhiri cerita saya dengan ucapan Parama Santi Om, Santi 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 Om.